Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Decode Global. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, heads up dulu bahwa ini adalah paid review, tapi bukan paid shield. Maka kita akan membahas dengan secara objektif, apa sisi positif dan sisi negatifnya juga. Ya. Nah, jadi Decode Global ini adalah suatu perusahaan yang sebenarnya sudah cukup lama. Dia sudah berdiri sejak 2004 dan bergerak dalam traditional finance. Dan memiliki juga beberapa licenses di Australia. Nah, jadi tentunya menarik ya, mereka mulai mau bergeser ke dalam dunia cryptocurrency. Apa keuntungannya buat kita? Langsung kita bahas di video ini. Oke, pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai sebenarnya bukan suatu cryptocurrency project ya. Awalnya Decode Global ini adalah suatu broker dan market maker yang sudah berdiri sejak 2004 di Australia. Ya. Nah, jadi si Decode Global ini awalnya adalah broker dan market maker. Dia teregulasi juga di sini di ASIC ya, di Australia sebagai market maker dan juga untuk dia juga punya lisensi untuk common finance. Nah, selain itu juga dia punya beberapa lisensi lain seperti retail forex license juga di offshore ya. Nah, jadi intinya bisa dibilang awalnya mereka ini adalah suatu broker atau market maker yang nggak ada hubungannya sama cryptocurrency sama sekali. Nah, tapi karena mungkin sekarang demand-nya besar dari cryptocurrency, mereka mulai memiliki berbagai macam branch juga di dunia kripto. Mulai dari crypto exchange juga sampai NFT marketplace. Nah, di sini mereka membuat suatu token yang bernama Decode. Ya. Nah, si Decode ini adalah token yang bisa dipakai untuk menjadi opsi pengambilan payment atau profit option. Ya, jadi kita tahu lah mungkin salah satunya kalau lu pengguna broker ya, apalagi kalau misalnya lu orang Indo gitu, lu pakai broker di Australia atau di Amerika atau di mana gitu ya. Nah, seringkali pengambilan dananya cukup repot ya. Nah, dengan seperti itu kita diberikan option untuk menggunakan si Decode ini untuk pencairan. Nah, itu tentunya bisa menjadi lebih mudah. Ya, nah, jadi basically seperti itulah. Ya. Nah, selain dari itu juga, ini akan juga dipakai untuk all trading transaction, commissions, dan service fee. Ya, jadi otomatis itu akan membantu untuk meningkatkan demand secara teorinya. Ya. Sekarang mereka sedang ada di dalam stage 1 token sale. Ya, atau bisa dibilang ya ICO lah kesannya ya. Dimana si stage 1 ini akan selesai dalam 30 hari ke depan lagi. Ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba bahas secara lebih mendetail seperti apa proyeknya dan gimana caranya kita bisa mendapatkan 500 decode secara gratis. Oke, nah yang pertama kita akan bahas adalah cara bisa mendapatkan 500 decode secara gratis. Tentunya ya kita hidup di Indonesia, orang paling suka kalau dapat airdrop. Ya, ini basically mungkin ya seperti airdrop. Tapi bedanya kalau airdrop kan lebih ribet. Ini basically lu hanya tinggal register saja dan KYC. That's it, ya. Jadi gimana caranya? Pertama lo bisa cek link referensi di bawah ya, kalian klik, nanti kurang lebih akan keluar seperti ini ya. Tinggal kalian isi nama kalian siapa, nama belakang siapa, emailnya apa dan seterusnya. Setelah kalian konfirmasi semua, kalian klik semuanya ya untuk syarat dan ketentuan. Nanti tinggal kalian verify email kalian ya. Setelah sudah register dan verify, kalian sign in. Nah, setelah sign in, kalian input ERC20 wallet kalian. Nah, ini penting ya. Jadi buat lo yang belum punya, silahkan buat. Mau bikin MetaMask boleh. Harusnya pakai wallet exchanger juga bisa. Asalkan ERC20. Sekali lagi ya, ERC20 yang versi Ethereum ya. Jangan sampai suka ketukar sama TRC ya. Nah, selanjutnya yang penting adalah di step keempatnya itu adalah submit KYC kalian ya. Nah, tentunya KYC nanti akan ada beberapa data yang harus bisa membuktikan bahwa indeed itu memang lu gitu, lu nggak bikin asal kesannya ya. Karena kalau nggak pakai KYC ujung-ujungnya orang wah bikin sebanyak mungkin dan sebanyak mungkin juga mendapatkan decode ya. Nah, yang kelima tinggal kalian tunggu 500 decode yang bisa kalian dapatkan secara gratis ya. Nah, jadi bisa dibilang kalau tertarik ya gampang banget, tinggal cek link referensi di bawah, lu klik isi semua data-datanya ya. Setelah itu kalian KYC dan tinggal tunggu 500 decode-nya masuk ke wallet kalian ya. Very simple. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai seperti apa nih ICO mereka. Ya, jadi seperti yang gue bilang tadi, ICO mereka ini sedang dalam stage pertama. Sudah sekitar 75%-an complete ya. Ini berlangsung dari berapa nih ya?
ya udah lumayan lama juga ya. Nah, terus nanti akan ada 2 stage lagi ya, di mana kalian kalau tertarik bisa ikutan juga ya. Di sini sudah di reserve sebanyak berapa nih? Sekitar 2 miliar ya. Nyaris 3 miliar token untuk venture capitalist ya. Nah, di sini selanjutnya adalah yang mungkin menjadi pertanyaan penting, kenapa Decode? Nah, jadi Decode Global ini adalah bisa dibilang ya, atau mereka bilang mereka adalah suatu global top tier financial services yang sudah berumur 18 tahun ya, dan kita bisa juga ini dari pihak ketiga ya, ini WikiFX, mereka bilang Decode ini juga skornya lumayan ya, 8,12 dan sudah benar-benar teregulasi di Australia untuk spesifiknya market making dan common finance ya, secara itunya apa namanya lisensinya. Nah, selain itu juga MT4, MT5 mereka juga sudah fully license. Nah, jadi itu mungkin ya bukti bahwa memang dia benar-benar sudah ada dari dulu ya, dan bisa dibilang baru mulai berkecimpung dalam dunia cryptocurrency. Nah, lagi-lagi kalau lo mau ambil resiko lebih lagi, lo bisa tambah di code-nya. Setelah lo tambah di code, lo juga bisa nanti liquidity providing. Ya, tapi lagi-lagi buat lo yang mungkin coba-coba aja dulu, bisa menggunakan yang cara tadi, mendapatkan 500 di code secara free ya. Hanya register saja, sign in, buat ERC20 wallet dan kalian KYC. That's it ya. Nah, selain dari itu juga si Decode ini akan yaitu semua transaksi trading, commissions, terus lalu service fee dan referral fee, semua ini akan salah satu opsi untuk pengambilannya adalah dengan si Decode. Nah, maka dari itu akan membuat si Decode ini menjadi demand-nya lebih besar ya. Jadi kurang lebih gambaran seperti itu. Jadi gambaran paling simpelnya adalah si Decode Global ini adalah suatu broker lah kasarnya ya, paling gampang itu suatu broker, market maker yang mulai berkecimpung dalam dunia cryptocurrency. Nah, kita tahu tentunya pengambilan fee dan lain-lain itu kadang-kadang ribet kalau kita pakai sistem ya yang terdahulu lah. Kalau lu pemakai broker ya, pemakai broker-broker luar, pasti kebayang lah kadang-kadang repot. Lu harus pakai pihak ketiga dan lain-lain. Nah, dengan memiliki dengan mereka menggunakan si cryptocurrency Decode ini, mereka bisa meminimalisir permasalahan tersebut ya. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai si Decode economy. Ya, yang pertama, people ya. Di sini si Decode ini memiliki 50.000 customer lebih, dan ini ada 500 traders di bawah mereka, ada fund managers, agency, lalu ada multi-layer introducing brokers dan seterusnya ya. Selain dari itu, produk mereka cukup banyak. Dari margin forex exchange, stock exchange, fund management, cryptocurrency exchange, NFT exchange, market maker, dan berbagai macam financial derivatives lain. Dan kalau kita lihat juga, menurut mereka di sini ya, mereka ini sudah memiliki regulasi yang ya cukup banyak ya. Di sini kita bisa lihat sudah ada dari ASIC, lalu juga di sini ada regulatory dari Australian Finance Service License dan seterusnya ya. Tapi kalian harus perhatikan juga tentunya ini beberapa license yang berbeda-beda ya. Jadi seringkali kalau broker ini ada multiple multiple entitas ya. Entitas A diregulasi di Australia, entitas B diregulasi di Saint Vincent. Nah, contoh di sini ya ada yang di Saint Vincent. Nah, jadi kalian harus perhatikan nih, kalau kalian sampai mau pakai si Decode Global ini, pastikan lo pemakaiannya yang mungkin regulasinya lebih ketat seperti di Australia dan lain-lain ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan mungkin yang menjadi salah satu daya tariknya untuk si Decode Global ini, dia itu sudah cukup lama ya. Dia ini sudah ada sejak 2004, headquarternya di Sydney, Australia ya. Dan mereka memang ya berkecimpung di dunia itu ya, mulai dari margin trading, lalu mereka di sini trade stocks, metals, commodities, dan berbagai macam hal-hal lain. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi ya, suatu broker yang sudah berpengalaman dalam traditional finance yang mulai sedikit bergeser ke dalam dunia cryptocurrency. Makanya mereka mulai membuat seperti NFT exchange, lalu juga cryptocurrency exchange dan lain-lain ya. Nah, selain dari itu juga dia ini bisa dibilang sudah include lebih dari 500 financial experts di dalam si perusahaan mereka ya. Jadi intinya ya lagi-lagi karena sudah dari 2004 ya, sudah cukup lama, sudah belasan tahun umurnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan masuk ke roadmap. Nah, jadi tentunya roadmap lebih ke decode si cryptocurrency-nya itu sendiri ya, dimana mereka kick off itu di kuartal 4 ya. Nah, dimana di sini mereka ingin mendefine target capabilities untuk decode economy, terus meng-establish core team, menganalisa proses of consolidating decode global existing financial products dan seterusnya ya. Nah, mungkin yang paling penting di sini ya, dia akan
menyelesaikan untuk ini nih, untuk si regulasi ya. Jadi ini kalau regulasinya udah jelas ya otomatis kita lebih nyaman juga ya. Selain dari itu akan ada early stage untuk fundraising ya. Lalu juga akan ada global launch untuk business consultation. Ini lagi-lagi untuk detailnya lu bisa baca sendiri ya. Tapi mungkin yang ingin gue tekankan di sini consolidation untuk si margin trading, stock exchange dan lain-lain ya. Dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk si roadmap-nya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian tokenomics. Nah, tokenomics ini dibagi menjadi dua. Untuk yang ICO, jujurnya sih gue santai aja. Ini kan yang penting sama-sama ICO maksudnya ya, sama-sama ke early investor lah kesannya ya. Nah, tapi yang mungkin lebih penting adalah di sini. Jadi kita bisa lihat paling besarnya ya 30% ini ya sama-sama besar nih. Itu ada di foundation dan 30% lagi ada di founder dan team. Setelah itu 5% untuk community, 5% untuk advisor, 15% untuk public sale, dan 15% untuk private sale. Nah, ini mungkin salah satu yang jujurnya menurut gue sedikit sedikit-sedikit berbahaya nih. Karena kenapa? Bisa dibilang ini 60% langsung ada di pegangan oleh founder ya. Karena foundation dan founder ya kasarnya sama-sama tim dev lah ya. Lalu 5% lagi advisor. Jadi basically 65% dipegang oleh tim dev langsung ya. 5% community oke. Ya, itu mungkin yang community vague lah, bisa dipegangnya oleh siapa, itu dari satu project ke project lain bisa berbeda. Nah, selanjutnya private sale-nya 15%, alias di sini tentunya VC dan kawan-kawannya. Nah, publiknya hanya 15 saja. Nah, berarti orang-orang investor awal ini memiliki keuntungan yang lebih ya. Ya itu seperti normal, tapi maksudnya keuntungan yang lebih dengan persentase yang besar. Nah, jadi ada bisa resiko pump and dump begitu secara si tokennya itu sendiri ya. Jadi itu salah satu hal yang harus kalian pertimbangkan kalau kalian ingin invest lagi di dalamnya. Maka dari itu, gue sangat menyarankan untuk memanfaatkan program 500 decode mereka. Gratis lagi-lagi ya. Caranya gampang, hanya kalian tinggal klik link referral di bawah ya, register, verify email kalian, sign up, input ERC20 ya, wallet, lagi-lagi ERC ya, yang versi Ethereum, submit KYC dan tinggal tunggu saja 500 decode yang akan mampir ya ke wallet kalian. Bukan mampir ya, dikirim lah kesannya ke wallet kalian ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk si tokenomics dari si Decode Global. Oke, dan sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan adalah gimana cara belinya kalau tertarik? Ya, kalau tertarik, cara belinya tentunya bisa di PancakeSwap. Untuk sekarang, setahu gue dia belum ada listing di exchanger yang centralized, ya masih di DEX saja. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, ada pair BNB dengan Decode. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau transaksi, ya gampang, literally seperti transaksi lainnya di PancakeSwap. Nah, buat kalian yang mungkin tertarik untuk add liquidity, tentunya juga bisa ya. Kalian tinggal add liquidity di sini antara Decode dengan USDT ya. Di sini APR-nya 2,4% ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi for now untuk si Decode ini masih baru ada di PancakeSwap saja dan ada kesempatan bagi kita untuk menjadi liquidity provider untuk si pair antara Decode dengan USDT ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Lagi-lagi secara overall-nya si Decode ini bisa dibilang main selling point dia adalah dia sudah cukup lama di dalam dunia traditional finance di Australia. Dan kalau kita di sini, ini dari WikiFX ya, ini pihak ketiga, dia menyatakan skornya sebesar 8,12% ya, atau ya bukan persen lah, 8,12 ya. Nah di sini dia ini sudah terregulasi sebagai market maker dan juga dia memiliki license untuk common finance di sini ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Lagi-lagi token si Decode ini gunanya untuk menjadi option penarikan dari fee, profit, dan lain-lain. Ya, jadi sebenarnya ada manfaatnya secara langsung, tapi bisa dibilang untuk regulasi kriptonya itu sendiri, ya baik lagi di Australia maupun di mana belum ada yang benar-benar extremely jelas. Ya, jadi maka dari itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Tapi makanya gue bilang ya, kalau lu nggak mau resiko sama sekali, ya just ini aja, kita ambil promo 500 di code-nya saja. Caranya gampang banget, sekali lagi gue ingatkan, very simple, tinggal kalian cek link referral di bawah, ya kalian klik, kalian register, verify email, sign in lagi, lalu input ERC20 wallet dan submit KYC. That's it.
ya. Setelah itu kalian tinggal tunggu 500 decode yang akan dikirimkan ke wallet kalian. Ya, kalau itu bisa dibilang ya tidak ada resiko. Paling ya mungkin resikonya lu ngasih data aja ke mereka, ya. That's it. Jadi kalau lu siap untuk ngasih data ya silakan saja masuk, kalian akan bisa mendapatkan 500 decode. Dan ngomong-ngomong sekarang satu decode itu di harganya ada di sini ya. Sekitar 0,003 USDT, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk decode global. Oke, jadi kesimpulan seperti yang kita bisa lihat, Decode Global ini secara traditional finance-nya bisa dibilang license-nya cukup bagus. Ya, bahkan di pihak ketiga di WikiFX pun mereka menyatakan bahwa it's good. Ya. Nah, tetapi baik lagi mereka mulai masuk ke dalam dunia cryptocurrency. Secara regulasi ya tentunya kita tahu di Australia pun masih belum terlalu spesifik yang jelas seperti apa. Ya. Nah, selain dari itu juga secara tokenomics lagi-lagi cukup besar dipegang oleh tim dev. Nah, maka dari itu bisa menjadi salah satu pertimbangan yang harus kalian ya pikirkan dulu sebelum kalian invest di sini. Maka dari itu ya seperti yang gue katakan di depan, ini dalam tanda kutip airdrop 500 decode ini bisa menjadi salah satu cara paling risk free untuk kita bisa mendapatkan exposure terhadap project ini. Ya, jadi lagi-lagi buat lo yang tertarik, paling gampang dan paling tidak ada resiko dengan cara ya bisa cek link refraktor di bawah dan tinggal ikuti saja KYC dan masukkan ERC20 wallet kalian. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Decode. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang mungkin ingin mendukung TCI, cara paling mudahnya adalah dengan cara menggunakan link refraktor di bawah. Ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.